Manajemen dan sungai dan danau terpadu Biwako dan Sungai Yodogawa atau Integrated Lentik-Lotik Basin Management Biwako and Yodogawa River. Terkait perubahan hubungan hulu dan hilir Biwako dan Sungai Yodogawa dan Biwako secara keseluruhan. Pada tahun 1885 mulai konstruksi kanal Kyoto dan pada tahun 1894 selesai. Pembangkit listrik tenaga air dengan air debit 8,35 meter kubik per detik. Pada tahun 1912, kanal kedua selesai konstruksi. Dan pada tahun 1917, mulai pembangunan sumber air Yodogawa dan penanggulangan banjir dahsyat. Tahun 1943 sampai dengan 52, program pengendalian air sungai periode 1. Dan sebagai hasil air untuk pertanian 16,8 meter kubik per detik, air minum 23,248 meter kubik per detik, air untuk industri 8,12 meter kubik per detik, air untuk memelihara sungai 88,3 meter kubik per detik. Pada tahun 1956, mendirikan Asosiasi Pembangunan Biwako Komprehensif. Di hilir, meningkatnya kebutuhan air sesuai dengan perkembangan industri dan jumlah penduduk meningkat. Dari hulu, diinginkan pencegahan banjir dan kerugian dari kekurangan air, maka konstruksi tanggul tepian danau, pengurukan danau selatan dan sungai Setagawa, operasi layaknya Bendungan Seta. Ringkasan rencana pembangunan Biwako komprehensif. Secara garis besar, terdiri dari 1. Pengendalian air Biwako dan program terkait sumber air. Dan 2. Program pembangunan daerah prefektur Shiga. Dan yang pertama terutama pengendalian air di tepian danau. Pengurukan dan pembayaran uang kompensasi. Dan yang kedua, termasuk banyak program konservasi lingkungan hidup, program pengendalian air, dan program pemakaian air. Di antara hasil program gambar ini, menunjukkan tidak perlu membatasi intake air atau ambil air di area hilir, walaupun ketinggian air Biwako turun banyak, karena konstruksi tanggul dan bendungan yang dilakukan sebagai penanggulangan suplai air saat kekurangan air di prefektur di hilir. Sebagai hasil program pemakaian air, gambar ini menunjukkan bahwa dapat menyuplai air secara luas kepada area penangkapan air Biwako dan Kyoto, Kobe, Osaka. Gambar ini menunjukkan bahwa karena program pemakaian air bisa dipompa dan jadi melakukan program irigasi dengan air danau. Ini menunjukkan jumlah penduduk yang menerima manfaat selokan dengan program penyediaan selokan yang dilakukan sebagai salah satu program konservasi lingkungan hidup bertambah dalam waktu singkat dan menjadi angka lebih dari angka rata-rata nasional pada sekitar tahun 2000. Rasio penyediaan sekarang lebih dari 90%. Program pembangunan Biwako komprehensif telah mencapai target pembangunan sumber air, pemakaian air dan pengendalian air, dan sudah kelihatan efek perbaikan mutu air Biwako. Tetapi di lain pihak, perubahan area penangkapan air dan lingkungan hidup dasar danau Biwako mempengaruhi besar pada ekosistem. Kondisi menjadi jelek, dan ada fakta sekarang pun belum ada tanda pemulihan secara total. Sebagai alasan pertama, ada makin majunya urbanisasi di area penangkapan air Biwako dan pengembangan program pembangunan tanah. Sebagai alasan kedua, karena perbaikan bendungan yang ditempatkan di Sungai Setagawa, yang satu-satunya sungai yang mengalir air dari Biwako ke sungai, dan perubahan aturan operasinya. Ketinggian air Biwako berubah besar, maka lingkungan hidup habitat makhluk hidup menjadi jelek. Alasan ketiga,
Karena dengan tanggul yang dikonstruksi sekelilingnya biwako, jadi memisahkan perairan dan daratan. Kemudian lingkungan hidup bertelur bagi ikan berubah drastis. Alasan keempat, karena air tidak jernih keluar dari konstruksi perbaikan sungai, dibangun sistem air untuk irigasi yang berskala besar. Maka air limbah irigasi juga banyak jadi mengalir ke danau. Alasan kelima, karena dilakukan program pembuatan hutan dengan penggantian jenis pohon daun lebar di gunung sekelilingnya. Biwako jenis pohon daun sempit seperti pohon cedar dan cemara Jepang secara berskala besar. Maka fungsi menahan air menurun dan daya tampung sumber air juga menurun. Alasan keenam, karena ada tujuan pembangunan, banyak danau kecil yang disebut naiko atau anak danau yang mengelilingi Biwako direklamasi. Alasan ketujuh, perubahan iklim cenderung menjadi hangat, menurunkan jumlah salju, maka jumlah oksigen yang disuplai ke Biwako berkurang. Sebagai hasil frekuensi terjadinya Eucosiobacteria, pembiakan plankton massal meningkat, menjadi jaraknya lingkungan hidup dasar danau dengan kekurangan oksigen. Khususnya tanaman air yang membiak massal di danau selatan. Tambah lagi, kemerosotan perikanan karena ikan dari luar mengusir ikan lokal. Sebagai masalah baru dan masalah yang belum diselesaikan di Biwako, ada pemeliharaan fungsi ekosistem danau yang hilang. Dan di hilir sungai Kizugawa, Katsuragawa, dan Inagawa, pemeliharaan ekosistem sungai yang hilang. Di Biwako dan sungai Yodogawa, secara keseluruhan mulai kelihatan masalah mutu air baru. Pencemaran air, obat-obatan yang dikonsumsikan di rumah tangga, limbah medis, pencemaran makhluk hidup berbahaya. Sebagai masalah pengendalian air yang belum diselesaikan di Biwako, ada perbaikan aturan operasi bendungan, pengurangan risiko kerugian banjir di tepian danau, dan di hilir di das sungai Kizugawa, Katsuragawa, peningkatan efek pengendalian air. Di area menunggah sungai Yodogawa, ada masalah apabila tidak dimajukan pengurangan area hulu, tidak bisa mengurangi resiko pengendalian air di hilir. Ada yang menunjukkan perlu menguatkan penanggulangan kekurangan air yang luar biasa sebagai masalah yang belum diselesaikan terkait pemakaian air. Sekarang, dibutuhkan pendekatan yang integrasi pada sistem manajemen das Biwako dan Yodogawa. Alasannya, banyak program dikerjakan oleh masing-masing instansi dalam pemerintahan, maka di sela-selanya banyak masalah menjadi tersisa. Keperluan integrasi kebijakan, maksudnya. Kebijakan keuangan, khususnya biaya untuk manajemen dan operasi yang rutin, menjadi susah dibiayai. Maka dibutuhkan sistem baru untuk melakukan konservasi dan pemeliharaan layanan ekosistem danau secara otonom. Maksudnya, perlu membangun sistem menyelesaikan masalah das terkait air bersama. Sistem untuk realisasikan keseimbangan antara pengendalian air, pemakaian air, dan lingkungan hidup secara bertahap. Sistem kolaborasi stakeholder di hulu, hilir, dan area. Intinya perlu membangun sistem das integrasi di Biwako dan di Yodogawa. Manajemen das integrasi das sungai termasuk danau harusnya dijalankan bagaimana? Pada sistem air statis termasuk danau, ada ciri khas seperti di bawah ini. 1. Segala stres berkonsentrasi dan berpengaruh secara rumit, kompleks. 2.
Karena waktu retensi lama atau berdiam lama, perubahan terjadi pelan dan susah dilihat. 3. Tafsiran fenomena dalam danau tidak mudah. Prediksi dan pengendalian susah. Maka, ada ciri khas sistem air mengalir termasuk danau seperti di bawah ini. 1. Stres bisa menuju ke hulu dan hilir. 2. Waktu retensi singkat. 3. Fenomena rumit pada area peralihan dan area batas. Maka, 1. Pengaruhnya menjadi rumit. 2. Penanggulangan pada perubahan tiba-tiba yang kelihatan langsung tidak mudah. 3. Penanggulangan berdasarkan prediksi dengan pengalaman masa lampau penting. Danau bukan sekedar waduk, tetapi memiliki fungsi ekosistem. Maka yang penting warga di Das juga harus berpikir menerima manfaat dari ekosistem tersebut. Kemudian yang penting lagi memikirkan memanajemen Das, sungai dan danau secara terpadu dengan konsep layanan ekosistem. Berikutnya memikirkan 1. Apakah layanan ekosistem berbagai nilai sistem yang mendukungnya dan sifat lapunya. 2. Unsur layanan ekosistem dan perubahan waktu. Susahnya prediksi dan susahnya upaya untuk pemeliharannya. 3. Layanan ekosistem dan luan Das. Apakah layanan ekosistem? Layanan ekosistem pada umumnya terdiri dari layanan suplai sumber daya, layanan koordinasi, layanan budaya, dan layanan fondasi atau mendasar. Layanan suplai sumber daya adalah sumber air untuk perkotaan, industri pertanian, sumber daya perikanan, sumber daya kehutanan, dan membangkit listrik dengan tenaga air, dan lain. Sebagai layanan koordinasi, ada fungsi tampung untuk pengendalian dan pemakaian air, fungsi pemurnian alam, fungsi rekreasi, kapal berlayar, kelegaan iklim lokal, area habitat makhluk hidup, lantai makan yang beraneka ragam, fungsi intervensi tubian air, tanah yang subur, dan lain-lain. Sebagai layanan budaya, ada nilai kekayaan pemandangan, nilai kekayaan agama dan spiritual, nilai kekayaan historis, dan nilai sumber daya pendidikan, dan lain-lain. Sebagai layanan mendasar, ada sirkulasi bahan oleh makhluk hidup yang dibentuk dengan sejarah bumi, fenomena kimia dalam danau, fenomena fisika dalam danau, topografi dan sifat tanah danau dan daratan, dan lain-lain. Pada umumnya, kita perhatikan layanan suplai sumber daya atau nilai sumber daya. Mengenai layanan lain, kita hanya menerima berkah alam, tetapi tidak begitu memperhatikan bagaimana melindunginya. Maka sebagai akibat, keseimbangan hilang antara suplai sumber daya dan layanan lain. Akhirnya bisa saja mengakibatkan danau jadi hilang. Perubahan waktu unsur layanan ekosistem. Layanan suplai sumber daya, yaitu nilai sumber daya, bertambah pesat pada tahap pembangunan. Tetapi kalau pembangunan terlalu maju, cepat berkurang. Saat temukan berkurang, dan walaupun bisa melakukan penanggulangannya, sudah terlambat. Untuk memberikannya susah sekali. Di lain pihak, mengenai layanan koordinasi makin berkurang sesuai dengan makin dilakukan pembangunan sumber daya. Dan kalau pembangunan sumber daya mencapai puncak, layanan koordinasi biasanya tidak berfungsi lagi. Walaupun melakukan program konservasi untuk memulihkan layanan koordinasi, susah memberikannya, dan biasanya tidak sampai pemeliharaan yang sempurna.
Selain itu, stres kepada ekosistem dan respon fungsi ekosistem biasa seperti lambatnya fenomena riwayat di antara pemulihan dan kemunduran. Maka kebanyakan kali saat manusia menemukan kemundurannya, ekosistem sudah terlambat. Respons pada upaya pemulihan juga sangat lambat. Ruang das dan layanan ekosistem. Kalau memikirkan das sungai dan danau, ekosistem ada di dalam ruang das, seolah-olah masing-masing ekosistem ada di dalam atau tinggal di dalam salang atau di rumah mereka. Maksudnya, berbagai skala ruangan atau spasial dan skala waktu bercampur dalam ruangan yang sama. Rangkumannya, apabila katakan terkait sistem air statis, danau, dan lain-lain, layanan ekosistem itu, kalau tidak mempertahankan layanan koordinasi dan tidak memulihkannya, tidak bisa menyuplai sumber daya secara berlanjut. Dan perubahan waktu untuk unsur layanan ekosistem perlu berupaya dengan pengertian layanan koordinasi yang satu kali menjadi jelek, susah memulihkannya. Layanan ekosistem dan ruang das mutlak perlu mempertahankan layanan koordinasi dan membangun tata kelola das untuk memulihkannya. Terkait platform untuk meningkatkan tata kelola das danau, perlu memahami ciri khas air statis dulu. Perlu membangun platform untuk meningkatkan tata kelola das secara berlanjut sambil menyatukan perangkat kelas seperti penanggulangan teknologi dan pengalaman engineering yang mewujudkannya dan dana. Perangkat lunak sebagai kebijakan, sistem organisasi, partisipasi, pengetahuan ilmu, pengalaman ilmu pengetahuan alam dan ilmu pengetahuan sosial, dan perangkat hati atau hardware seperti kolaborasi, unsur jiwa, harmonis, simpatik, dan lain-lain. Dan sistem yang menyatukan hal-hal tersebut dinamakan manajemen das danau integrasi atau Integrated Lake Basin Management atau Integrated Lake Basin Management, disingkat ILBM. Manajemen das sungai danau terintegrasi Integrated Lake Basin Management juga artinya sama. Perlu membangun platform yang meningkatkan tata kelola das sambil mempertahankan saling berhubungan antara danau dan sungai yang air mengalir dengan sehat. Pada ILBM yang penting saling memfungsikan roda gigi antara rencana, pelaksanaan program, sektor, dan peningkatan tata kelola das atau ILBM. Secara umum, rencana dan pelaksanaan program yang dibimbing sektor pemerintah ikut proses seperti berikut ini. 1. Menentukan target. 2. Membuat konsep untuk menggantikannya. 3. Menyusun rencana. 4. Pelaksanaan program. 5. Evaluasi progres. Dan tahap seperti itu akan berulang-ulang. Untuk ILLPM, pemikiran tata kelola das penting. Mengumpulkan pengalaman manajemen das di dunia secara luas juga penting, seperti kasus organisasi sistem berfungsi baik. Kasus yang dilaksanakan lebih dari satu kebijakan secara harmonis dengan kolaborasi. Kasus yang mencerminkan peran otonom warga, LSM dengan aktif. Kasus yang mengatasi tantangan dengan upaya teknologi. Kasus yang memanfaatkan pengetahuan dan pengalaman sains dan kebijaksanaan historis. Kasus memanfaatkan kebijakan keuangan yang berlanjut, sumber dana yang efektif. Tanpa membuat tata kelola das secara bertahap,
susah merekam manajemen DAS integrasi, seperti organisasi sistem dibentuk dan berubah bagaimana, kebijakan disusun dan dilakukan bagaimana, peran warga dan organisasi masyarakat cukup atau tidak. Upaya teknologi bisa mengatasi apa dan menimbulkan tantangan seperti apa. Pengetahuan dan pengalaman sains dan kebijaksanaan historis membawa apa? Apakah kejar kebijakan keuangan yang berkelanjutan? Sambil selalu memverifikasi dan lain-lain, menuju meningkatkan tata kelola secara bertahap. Melaksanakan rencana dan pelaksanaan program dan menguatkan tata kelola DAS secara serentak adalah hal yang penting. Terkait prosedur konkret, bisa melaksanakan sesuai dengan panduan. Banyak peserta diklat IRRBM yang diselenggarakan oleh JICA IREC berupaya untuk belajar IRBM dan ILRBM. Maksudnya, sambil mempelajari kasus sukses dan gagal ILRBM, yang penting memperjelas bentuk yang dibutuhkan dan diharapkan dan sebagainya. Memperjelas hambatan untuk mewujudkan melalui 3 sudut pandang. Mempertimbangkan mengenai metode untuk mengatasi hambatan dengan 6 pilar. Pada tahap awal proses ILBM, 6 pilar tata kelola biasanya rapuh atau tidak kuat. Maka mulai dari berbagi citra layanan ekosistem yang memiliki keseimbangan ideal. Penguatan tata kelola DAS melalui proses 1. Pemahaman kondisi aktual. 2. Menentukan tantangan dan pengalaman upaya. 3. Memperkuat 6 pilar sedikit demi sedikit dari bagian yang bisa dan lingkup yang bisa dulu. 4. Evaluasi efek program, evaluasi keseimbangan layanan ekosistem, atau efek program dan perubahan fungsi ekosistem dan lain-lain. Berulang-ulang tahap 1-4 sebagai tahap 5 menjadi menguatkan sistem mencerminkan keseimbangan layanan ekosistem yang membawa efek oleh program secara bertahap. Dengan proses seperti itu, yang penting saling menggungsikan 2 roda gigi, yaitu rencana dan pelaksanaan program sektor dan peningkatan tata kelola DAS. Peningkatan tata kelola DAS lebih baik dilakukan dengan berbagai skala dan berbagai lapisan seperti pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta DAS besar, DAS menengah, dan DAS kecil. Terima kasih.